wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam sehat walafiat, tidak kurang apapun. Amin. Pada kesempatan hari ini Ibu akan memberikan pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan menerangkan materi teks prosedur untuk kelas 7. Pada kesempatan hari ini yang akan Ibu sampaikan KD-nya 3.5, mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara melakukan sesuatu dan cara membuat, misalnya cara memainkan alat musik atau tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah dan lain-lain dari berbagai sumber yang dibaca dan yang didengar. Setelah nanti Ibu menyampaikan materi, diharapkan kalian nanti bisa menjelaskan pengertian teks prosedur. Kemudian diharapkan juga kalian nanti dapat menentukan informasi dalam teks prosedur yang dibaca. Yang ketiga, kamu diharapkan nanti dapat menentukan ciri teks prosedur. Yang kelima, kalian diharapkan nanti dapat menentukan tujuan teks prosedur. Dan yang terakhir, kalian diharapkan dapat memerinci informasi teks prosedur yang dibaca. Anak-anakku yang Ibu sayangi, baik, biar kamu ada sedikit gambaran tentang teks prosedur, akan Ibu sampaikan mengidentifikasi ciri teks prosedur. Tujuan dari teks prosedur ini adalah teks yang di dalamnya berisikan tujuan dan langkah-langkah dalam membuat sesuatu. Ibu mantapkan, tujuan teks prosedur itu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat cepat dan akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Mohon dicermati nanti ya apa yang disampaikan oleh Bu Guru. Ibu lanjutkan, ciri-ciri teks prosedur dari segi isi itu ada 3. 1. Panduan langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan dalam melakukan kegiatan tersebut. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Ibu lanjutkan untuk materi berikutnya, mengidentifikasi ciri kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, kalimat perintah, karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan
Dalam melaksanakan pada waktu menggunakan atau membuat sesuatu itu bisa tepat. Yang ketiga, penggunaan kata dengan ukuran akurat, misalnya 1/4 tepung, 5 buah ripang kunyit dan sebagainya. Ibu menunjukkan ciri kebahasaan yang keempat, menggunakan kalimat-kalimat batasan yang jelas. Misalnya, rebus hingga menjadi bubur, lipat bagian ujung kanan sehingga membentuk segi sama kaki. Itu identifikasi ciri kebahasaan yang terakhir. Baik, Ibu lanjutkan untuk materi berikutnya, mengidentifikasi jenis teks prosedur. Berdasarkan tujuan teks prosedur dibagi menjadi 3. Satu, teks prosedur untuk memadu dengan menambahkan suatu alat. Contoh, cara memainkan alat musik atau menggunakannya. Sekarang tujuan yang kedua, teks prosedur untuk memadu cara membuat. Ini jelas nanti berarti ada bahan, cara dan langkah-langkahnya. Yang terakhir, tujuannya teks prosedur, teks memandu cara melakukan suatu kegiatan, misalnya cara melakukan senam, cara kalian menari dan sebagainya. Nah, pada kesempatan yang baik ini yang akan Ibu praktekkan di hadapan kalian ini untuk jenis teks prosedur berdasarkan tujuan untuk nomor 2, yaitu cara membuat telur asin. Nah, ini dengan apa ini tadi? Dengan lumpur ya? Iya, ini berarti cara membuat telur asin dengan lumpur. Bahannya apa? 1, ini ada ember, 1 buah ember. Kemudian 1 liter air. Ini ada air. Sudah disediakan airnya ya. Setelah air, jelas ini karena untuk pembuatan telur asin ada garam. Dan yang wajib apa? Karena pembuatan telur ini sudah disediakan telur bebek. Kemudian yang biasanya batu bata kita ganti dengan lumpur. Ini bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan telur asin. Nah, sekarang cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya, ini telur direndam dalam air selama 2 menit. Direndam dulu, ya. Setelah direndam, kamu pilih. Kalau dalam rendaman ada telur yang mengapung, yang mengapung itu kamu buang. Karena jelas itu telur yang sudah tidak bagus, ya. Setelah rendam, kemudian bersihkan telur hingga bersih. Dibersihkan dulu ininya, ya. Hati-hati saat membersihkan. Karena apa? Agar kulit tersebut tidak pecah atau tidak retak. Kemudian yang 3, kalian bisa
bisa memilih untuk mengamplasnya, ini diamplas. Atau misalnya cara ini dilakukan atau tidak apa-apa ya, semua diamplas boleh, tidak juga tidak masalah seperti tadi ya, tadi. Nah, cara ini apa bagi untuk dilakukan agar garam itu lebih mudah meresap, nanti meresap sini ya, meresap dalam pori-pori telur. Ini kan sudah diamplas terbuka ya. Nah, nanti pori-pori itunya terbuka, nah itu untuk menambah apa namanya, meresapnya garam ya. Kemudian telur ini dikeringkan. Setelah dikeringkan, masukkan garam dan ambil lagi garam mana? Ini garam sudah tersedia. Diberi garam ya, campurkan bukan bata yang sudah gitu ya, dihalus dengan air, aduk rata, jangan sampai pecah tadi ya, apalagi sampai apa namanya, masukkan garam lagi. Anda bisa mengaduknya hingga, atau bisa mengaduknya dengan tangan boleh ya. Setelah diaduk dengan tangan, lumuri dengan tanah sampai menggumpal tadi ya, nih sampai menggumpal seperti ini hingga tebal. Kira-kira berapa tebalnya? Kira-kira 3 cm ya. Ini kalau kurang kita tambahin lagi tidak apa-apa, 3 cm. Nah, kita masukkan dalam ember. Ini ember ya, masukkan dalam ember. Sebentar saya ambil embernya ya. Ini saya masukkan dalam embernya. Masukkan dalam ember. Ini pelan-pelan ya, coba. Dan cara menatanya harus berdiri biar tidak rusak atau tidak pecah. Kemudian setelah kita itu ya dilumuri dengan apa ini namanya, lumpur semuanya ini ya, saya dimasukkan semua. Nah, diamkan sampai berapa? 14 hari. Coba kalau sudah gitu dibiarkan 14 hari. Setelah proses selesai, ini 14 hari kamu rebus ya. Nah, cara merebusnya ini ada triknya. Jangan sampai airnya mendidih. Kalau mendidih bagaimana? Nanti telurnya rusak. Terus direbusnya sampai berapa jam? Cukup 1 jam saja. Telur itu bisa matang. Atau barangkali yang punya selera dikukus boleh. Telur itu dikukus ya dalam waktu yang sama selama 1 jam. Nah, setelah 14 hari dicoba dibuka, telur asin ya siap disajikan. Nah, ini contohnya ini. Ini contohnya telur yang sudah ya, tinggal makan saja. Ini menurut selera kamu. Mau yang asin boleh, atau barangkali yang pengennya sedang-sedang saja boleh, tergantung permintaan. Bagaimana ini ya? Ini cuma sekedar mempraktekkan sekilas biar kamu paham cara pembuatan telur yang baik, cepat matang, cepat disaji. Barangkali nanti ada yang kurang jelas, silakan nanti kamu bisa diskusi dengan temanmu atau silakan kamu praktekkan di rumah. Ini adalah komoditas yang sangat bagus, yang sangat menguntungkan. Ini bisa
bisa menghasilkan uang. Silakan kamu sambil bersekolah, sambil praktek, sambil menjual produk ini. Kalau dihitung tadi adiknya, insya Allah kamu nanti bisa jadi seorang pelajar yang mandiri. Sekolah sambil berbisnis kecil-kecilan. Mudah-mudahan nanti kamu bisa berhasil. Sekian saja pengetahuan atau penyampaian materi dari guru. Barangkali ada yang kurang berkenan atau kurang tepat, guru mohon maaf. Guru akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.